Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mengajukan proposal bantuan modal usaha ke Basnas ataupun Badan Amil Zakat, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Nah, di sini udah akan bahas hal apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dan gimana cara membuat proposalnya, prosedur pengajuannya, dan beberapa persyaratannya. Di sini kita akan bahas tuntas cara mendapatkan bantuan modal usaha dari Basnas per tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah doakan bagi teman-teman yang subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang lain ya pada video sebelum-sebelumnya terbantu dengan informasi seputar program bantuan modal usaha dari Basnas atau Badan Amil Zakat ini. Nah, pada video kali ini udah akan bahas lagi, ini insya Allah secara rinci gimana prosedur pengajuan proposalnya, syarat yang perlu teman-teman penuhi, dan cara membuat proposal, serta persiapan-persiapan apa saja yang perlu teman-teman lakukan sebelum mengajukan permohonan bantuan ini. Ya teman-teman. Nah, sebelum teman-teman membuat proposal seperti ini, ya tenang saja, nanti proposalnya insya Allah akan udah cantumkan di deskripsi. Tinggal teman-teman download dan teman-teman edit sesuai dengan kebutuhan ataupun sesuai dengan anggaran biaya yang ingin teman-teman ajukan. Namun yang paling penting terlebih dahulu yaitu gimana sih cara pengajuannya dan prosedurnya. Karena di setiap daerah biasanya ada sedikit perbedaan ataupun metode pengajuannya teman-teman. Namun sasarannya tetap sama yaitu bantuan modal usaha dari Basnas itu adalah bantuan modal usaha Badan Amil Zakat, itu berupa bantuan lepas yang terutama diberikan terhadap keluarga manfaat atau keluarga kurang mampu teman-teman. Nah di sini kita akan bahas juga nanti ya kriteria penerima bantuan modal usaha. Ya. Kriteria penerima bantuan modal usaha yang pertama yaitu berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, di sini yaitu si pemohon yang sudah berkeluarga ya atau yang belum berkeluarga yang tinggal sama orang tuanya namun kondisi kehidupannya atau kondisi ekonominya itu berada di menengah ke bawah atau kurang mampu, teman-teman. Nah, itu kriterianya. Yang kedua, lebih diutamakan memiliki usaha atau sedang ingin memulai usaha atau usahanya sebelumnya jalan tapi bangkrut dengan beberapa kendala, itu lebih diutamakan teman-teman. Atau teman-teman ingin mengajukan usaha namun sudah ada nampak gambarannya ke depan. Contohnya mau ternak itik. Nah, teman-teman sudah memiliki lahan ataupun bahan yang akan digunakan untuk membuat kandang itik. Yang mana bantuan modal usaha dari Basnas ini tidak besar teman-teman, yaitu hanya sekitar 1 juta, ya sekitar antara range 2 sampai 3 juta, maksimal biasanya 5 juta teman-teman. Sebelum itu, prosedur yang perlu teman-teman lakukan, ya saran dari Uda sih sebelum teman-teman lebih jauh membuat proposal ini, saran dari Uda yang pertama teman-teman cari informasi kantor Basnas yang ada di daerah teman-teman. Biasanya kantor Badan Amil Zakat ini adalah kantor yang berdiri di setiap kabupaten kota teman-teman. Ada cabangnya di setiap kabupaten kota. Nah teman-teman cari informasi terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman cari informasi apakah Basnas saat ini memang masih ada program bantuan seperti ini, bantuan modal usaha. Karena Badan Amil Zakat ini ada beberapa jenis bantuannya teman-teman. Program seperti beasiswa anak sekolah, bukan hanya seperti bantuan bedah rumah, ataupun ini bantuannya menjurus kepada keluarga manfaat atau keluarga kurang mampu teman-teman. Nah, setelah teman-teman mengetahui informasi Basnasnya di mana, nah setelah itu teman-teman beranikan diri untuk bertanya di pihak Basnasnya, ceritakan kondisi ekonomi ya teman-teman ya, kondisi ekonomi teman-teman seperti apa. Nanti contohnya
teman-teman sebelumnya kerja di pabrik, sudah lama nganggur karena beberapa hal atau habis kontrak atau kondisi keluarga orang tua sakit atau ini dan teman-teman punya rencana untuk memulai usaha atau yang sudah punya usaha dan sebelumnya jatuh atau bangkrut. Nah, di sini kita ceritakan kondisi ekonomi kita. Nah, nanti setelah itu tanyakan apakah masih ada program atau tidak. Kalau nanti dijelaskan ada program, nanti akan diarahkan ajukan proposal buat rincian anggaran biaya dan nanti akan kami survei. Nah, itu adalah lampu hijau teman-teman. Teman-teman bisa mengajukannya. Nah, jenis bantuan ataupun jenis usahanya biasanya random ya, banyak, bebas. Yang penting produktif, boleh usaha ternak, jualan ataupun usaha-usaha kerajinan teman-teman. Ya, yang penting ini memang kita upayakan untuk menjalankan usaha. Selanjutnya, setelah teman-teman mendapatkan informasi dan sudah ada peluang, barulah kita nanti membuat proposal seperti ini. Oke teman-teman, kita akan bahas proposal pengajuan permohonan untuk bantuan modal usaha dari Basnas. Nah, ini kita contohkan saja itu bantuan budidaya ataupun ternak itik bertelur ya teman-teman atau bebek. Nah, ini kop ataupun covernya seperti ini, proposal permohonan untuk bantuan modal usaha, apa nama jenis modal usahanya, dan di sini nama kita, ya nama si calon pemohon, alamatnya sesuai dengan KTP teman-teman, mulai dari RT RW, Jorong ataupun kabupaten kota. Ya, alamat lengkap. Sedangkan kita akan membuat lampiran proposal bantuan modal usaha. Lalu teman-teman persiapkan yaitu fotokopi KTP ya teman-teman. Lampirannya ada fotokopi KTP, fotokopi KK, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ataupun kenegarian, serta rincian anggaran biaya yang terlampir. Nah, foto dokumen artinya foto dokumennya kalau teman-teman sudah memiliki usaha, teman-teman ada dokumentasi foto tempat usahanya. Itu lebih bagus teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, proposalnya seperti ini ya. Jadi, proposalnya kita nanti menyampaikan intinya kita mengajukan permohonan bantuan modal usaha, usahanya apa. Nanti untuk bahan pendukungnya seperti yang udah sebutkan tadi. Pokoknya di sini nanti udah jelas, yang udah jelaskan ini nanti udah kirimkan filenya. Jadi ada sekitar 5 lembar ya. Nah, yang paling penting itu nanti ini ya teman-teman, rincian anggaran biayanya itu kalau ternak bebek, bebeknya apa, berapa ekor, nah pakannya. Jadi yang kita buat anggaran biayanya memang yang pembelian barang ya teman-teman. Bukan dari upah-upah, misalnya upah bikin kandang itu tidak ada. Ini yang itemnya itu barang ya teman-teman. Nah, silahkan teman-teman buat rinciannya itu maksimal 5 juta aja teman-teman. Nanti kalau di ACC biasanya hanya sekitar 3 juta saja. Karena ini gratis. Nah, foto dokumen seperti ini ya teman-teman. Jadi, seperti itu aja ya, ada 3 lembar. Nggak perlu udah jelaskan secara rinci, yang penting teman-teman persiapkan KTP, fotokopi keluarga, kartu surat keterangan kurang mampu dari kelurahan ataupun kenegarian, dan ada ini ya, RAB-nya, rincian anggaran biaya, serta foto-foto dokumentasi. Nah, seperti itu aja. Nanti teman-teman jilid dan teman-teman kirimkan atau antarkan ke kantor Basnas. Kalau nanti di ACC, kalau diproses nanti teman-teman akan disurvei. Kalau di ACC nanti akan dihubungi. Biasanya kalau di ACC itu biasanya sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, semoga bermanfaat. Nah, nanti teman-teman ambil filenya di deskripsi.